Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan fitur dari aplikasi Event Apps kita. Kita akan buat fitur untuk bookingnya. Nah, di sini untuk fitur bookingnya, pertama kita atur dulu untuk modelnya, yaitu kolom-kolom yang akan kita gunakan untuk fitur bookingnya nanti, apa-apa saja. Di modelnya kita buka booking.co. Kemudian di sini kita coba langsung buat package untuk model. Dan kita buat type booking struct. Nah, untuk ini kita akan buat dia berupa model dari GOM-nya. Kemudian apa-apa saja yang kita butuhkan untuk fitur booking kita ini. Nah, pertama mungkin booking kodenya, kode bookingnya, tipe string, kemudian di sini JSON. Ini untuk nama kolom di JSON-nya. Sini booking kode. Nah, kemudian kita buat untuk font number dari user yang membuat atau yang melakukan booking. Sini JSON titik 2 font. Nah, kemudian yang di bawah kita buat relasinya. Kita ambil user ID yang melakukan booking siapa dengan tipe data integer, dan di sini kolomnya bernama user ID. Sini user ID. Nah, kemudian untuk foreign key-nya di sini kita buat user, foreign key ke model user. Kemudian GOM. Sini kita buat foreign key-nya, foreign key ke user ID. Kemudian di sini JSON kita tampilkan juga untuk data relasi usernya dengan nama kolom yaitu user. Kemudian kita buat juga untuk bagian eventnya. Event yang dia booking itu apa? Di sini event ID, integer, kemudian JSON, event ID. Dan di sini untuk relasinya, event dari model event, foreign key-nya mengarah ke event ID. Sini event ID. Kemudian di sini kayaknya kutipnya kelebihan. Nah, untuk nama kolomnya atau nama kolom di responnya nanti kita sebut di sini namanya event. Jadi di sini untuk kolom-kolomnya itu ada kolom font, yaitu nomor telepon yang melakukan booking, kemudian kode bookingnya akan kita generate nantinya. Kemudian user ID, user yang membuat booking, dan event ID, event yang dia booking itu apa. Nah, di sini kita tidak kasih price karena kita ingin buat eventnya itu event-event gratis yang bisa didaftar secara gratis. Nah, di sini ulang kutipnya. Nah, kemudian kita coba atur di config DB-nya supaya ini termigrate juga ke dalam database kita. Masuk ke config, kita masukkan ke sini untuk auto migrate-nya dari model titik booking. Nah, selanjutnya kita bakal buat fitur untuk bookingnya terlebih dahulu. Nah, untuk bookingnya sendiri, untuk melakukan booking yang perlu kita inputkan itu cuma dua nantinya, yaitu phone number dan juga event ID atau ID yang kita booking atau event ID yang kita booking di sini. ID-nya apa? Jadi dua inputan ini saja yang kita butuhkan. Nah, ini kita buat dulu untuk controllernya. Booking controller.co. Kemudian buat package controller. Kemudian kita buat type inputannya. Di sini booking input. Nah, untuk inputannya cuman ada dua tadi, yaitu font dengan tipe string. Kemudian di sini JSON-nya font
dan bindingnya dia wajib diisi. Ini required. Nah, kemudian satu lagi yaitu event ID. Event ID, tipe data string, JSON-nya event ID. Kemudian dia juga required atau wajib diisi. Nah, selanjutnya kita buat function create booking event. Kemudian ini untuk konteksnya dari login. Untuk ambil requestnya nanti. In konteks. Nah, selanjutnya pertama kita ambil dulu data user ID yang kita gunakan login. Di sini user ID dari get user ID. Ini kita ambil data user ID yang kita gunakan login. Kemudian di sini var booking. Ini untuk ambil dari modelnya. Model titik booking, dan kita buat juga untuk variabel inputannya. Di sini var input booking input. Nah, kemudian di bagian bawah kita buat untuk kondisi validasinya terlebih dahulu. If jika error validation. So, di sini kita buat seperti ini dulu. Ini untuk error validation-nya c should JSON. Inputannya harus berupa JSON dari inputan kita. Kemudian di sini kita buat untuk errornya. Jadi jika error validation not nil, maka c JSON kita buat untuk responnya. Di sini http titik status bad request. Kemudian kita buat untuk gin-nya. Gin x. Di sini error. Di sini error validation titik error. Ini kita tampilkan jika inputannya ini belum terisi, kedua inputan kita yaitu font sama event ID. Nah, kemudian kita akan buat untuk kondisinya. Nah, di sini kita buat kondisi jika user sudah pernah booking event ID-nya. Jadi kondisinya pertama di sini kita cek apakah user yang kita gunakan login itu sudah pernah booking event ID yang kita booking atau belum. Jadi tidak bisa nge-booking secara dua kali atau double. Nah, di sini kita buat booking titik 2 sama dengan config.db. Ini config-nya perlu kita import. .db. Oke, sudah terimport. Kemudian where, di mana untuk kondisinya yaitu user ID. Kita buat kondisinya ada dua berdasarkan user ID dan berdasarkan event ID-nya. Nah, untuk inputan user ID, kita ambil dari mana? Kita ambil dari ID user yang kita gunakan login. Nah, di sini user ID itu ambil dari integer yang kita gunakan login. Kemudian untuk eventnya kita ambil dari inputannya, input titik event ID. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini titik first kita ambil satu data berdasarkan kondisinya, berdasarkan model booking kita. Kemudian kita tampilkan jika terjadi error. Nah, di sini jika, nah ini berarti jika tidak error ya. Booking sama dengan nil. Jadi bukan not nil tapi sama dengan nil, atau bookingnya berhasil, ada usernya sudah melakukan booking, maka di sini kita buat respon, kita copy
respon yang ada di atas dengan status get request, kemudian errornya di sini kita ganti ke Anda sudah booking event ini. Nah, jadi ini untuk menghindari jika usernya melakukan booking secara double atau 2 kali. Dia cuma bisa booking sekali di dalam event tersebut. Nah, kemudian kita buat untuk generate booking code. Ini kode bookingnya yang akan kita generate. Di sini kita buat kode booking fmt titik spring f. Nah, di sini untuk spring f-nya ini untuk format bookingnya BK. Kemudian kita masukkan di sini nanti untuk waktu tanggal dia booking untuk variabel pertamanya atau inputan pertamanya, kemudian kita gabung dengan ID dari eventnya yang berupa number, sini $D, kemudian user yang melakukan booking. Nah, jadi user itu simbolnya U, kita ambil ID-nya, event, kita ambil ID-nya juga, dan tanggal dia ngebooking event tersebut. Tanggal berapa? Nah, pertama di sini kita atur dulu untuk tanggal dia ngebooking. Berarti di sini kita buat time titik now. Kita ambil tanggal sekarang. Kemudian kita kasih format. Nah, formatnya kita buat di sini tahun dulu, kemudian bulan dan tanggal. Nah, kemudian di sini untuk input eventnya, input titik event ID. Ini formatnya kayaknya kita perlu buat dia string. Dan di sini kita masukkan untuk parameter user kita. Di sini user ID titik integer. Oke, ini untuk kode generate kode booking kita. Kemudian kita coba simpan ke dalam database. Di sini simpan ke database. Sini booking data sama dengan models titik booking. Ini kita atur dulu untuk fontnya. Nah, untuk fontnya ini ambil dari inputan font, berarti ini kita perbaiki dulu. Ini ambil dari inputan font, input titik font. Nah, kemudian untuk event ID ini ambil dari input titik event ID. Kemudian booking code-nya. Nah, booking code-nya kita ambil dari variabel kode booking. Nah, kemudian di sini untuk user ID kita ambil nilainya dari user ID titik tipe data integer. Nah, seperti ini. Nah, ini event ID-nya ada error variable string. Kayaknya sini jangan kita buat string, tapi kita buat integer. Oke, sip. Ini sudah aman, kita tinggal atur responnya. Sini kita buat responnya, dan kayaknya di sini kita harus return juga untuk semua errornya supaya tidak bocor codingan di bawahnya. Nah, selanjutnya di sini kita buat untuk nge-create-nya error create booking config db titik create. Nah, di sini untuk create-nya kita masukkan nilainya berdasarkan booking data kita untuk inputan-inputannya. Kemudian kita coba tampilkan errornya apa. Nah, kemudian di bagian bawah kita tinggal buat kondisi jika error create codingnya ini terjadi error not nil, maka kita tampilkan responnya yang terletak dengan status bad request. Di sini kita masukkan
create booking gagal. Nah, kemudian di bagian bawah yaitu respon suksesnya. Nah, untuk respon sukses kita buat di sini dengan status oke atau created. Nah, kemudian pesannya kita tampilkan saja berupa message berhasil daftar event. Oke, jadi seperti ini yang lumayan panjang. Jadi untuk yang pertama ini kita atur dulu untuk inputan font dan juga inputan event ID-nya. Kemudian kita tampilkan validasinya jika kedua inputannya belum terisi. Kemudian di sini kondisi jika user tersebut sudah melakukan booking di event tersebut. Nah, ini kondisinya juga. Nah, kemudian di sini untuk generate kode bookingnya yang berupa teks BK, kemudian tanggal bookingnya, kemudian di sini ID dari eventnya, kemudian ID dari usernya yang kita gabungkan untuk kode bookingnya. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah data ya, data yang bakal tersimpan ke dalam database. Nah, dari font, event, booking, kode, dan juga user ID-nya. Nah, kemudian ini kondisi jika gagal nge-create bookingnya. Nah, kemudian di sini responnya jika sudah berhasil semua atau tidak ada error sama sekali. Nah, di sini kita coba testing dulu. Pertama, kita coba daftarkan dulu untuk fungsi kita ini ke dalam sebuah endpoint baru. Kita masuk ke main.go. Kita buat di bagian bawah sini protected titik dengan method post. Sini slash booking. Kemudian dia akan jalankan controller. Dengan controller dia akan dijalankan yaitu booking, create booking event. Nah, jadi seperti ini untuk endpointnya. Jadi slash API kemudian slash booking yang sudah terprotected untuk ambil data user yang kita gunakan login. Nah, di sini kita langsung coba testing. Kita jalankan aplikasinya terlebih dahulu via terminal. Go run titik. Oke, sudah selesai. Nah, ini kita coba testing. Kita masuk ke Postman. Oke, di Postman-nya pertama kita coba login dulu. Kita coba login pakai user Budi. Untuk ambil tokennya dari user Budi. Ini tokennya. Kemudian kita cek dulu event yang ingin kita booking itu apa. Ini kita coba matikan dulu limit dan lain-lainnya. Send. Nah, di sini kita coba booking event yang dibuat oleh Reski, yaitu yang ID-nya 10 ini. Yang kita coba booking. Nah, berarti kita buat folder dulu supaya lebih rapi. Sini kita buat folder. Nah, dengan nama booking. Kemudian di folder bookingnya kita buat request baru. Oke, di sini dengan method post, kemudian localhost 8080/booking. Nah, di sini kita coba dulu testing tanpa inputan apa-apa. Nah, ini kita lakukan send. Ini butuh otorisasi. Kita masukkan token kita terlebih dahulu. Nah, ini invalid numeric. Kayak sini untuk inputannya kita harus atur. Nah, ini inputannya kenapa ada ke sini? Kita buat berupa raw saja. Nah, sini kita masukkannya untuk inputannya. Pertama untuk inputan font. Kemudian yang kedua untuk inputan event ID. Nah, ID yang ingin saya atau event yang ingin saya booking yaitu ID 10 yang ini. Sini kita masukkan ID-nya 10. Nah, kemudian kita coba lakukan send sekarang. Kita send. Ini berhasil daftar event. Kita cek di dalam database kita. Kita lakukan reload. Refresh skemanya, kita buka table booking. Nah, di sini udah ada nih. Nah, ini bukan codingnya dari generate booking kode kita tadi, yaitu tanggal pembuatannya. Ini 2026-07-08. Event ID 10, kemudian user kedua, yaitu Budi.
Nah, ini phone number-nya, kemudian ID dari user, event ID-nya, nah ini untuk relasinya. Nah, ini sudah aman ya. Nah, bagaimana kalau kita booking lagi nih dengan user ID yang kita gunakan yaitu Budi, kita lakukan booking dengan event 10 lagi. Nah, kita coba masuk ke Postman, kita lakukan send sekali lagi. Nah, sini bakal error yaitu 400. Yaitu user yang sudah melakukan booking di event tersebut tidak bisa melakukan booking lagi. Dia bakal error seperti ini. Nah, ini ada sudah booking event ini. Nah, di sini kita berhasil untuk pembuatan fitur booking kita. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba buat untuk fitur get booking by usernya. Yaitu kita cek dari user Budi ini yang dia booking event-event apa saja. Nah, sini kita create lagi satu ya. Satu lagi mungkin kita coba booking yang ID-nya yang ini ID 3. Nah, sini kita masukkan ID-nya 3, send. Jadi sudah ada 2 yang di booking oleh user Budi. Kalau kita refresh dan ya sudah ada 2 dari user ID 2 yaitu Budi. Nah, kemudian kita coba tampilkan semua event yang di booking oleh user ID 2 ini yaitu Budi. Nah, ini kita masuk ke dalam codingan. Ini kita matikan dulu di terminalnya, Ctrl C. Nah, kemudian kita coba kita masuk dulu ke dalam controllernya. Kita buat fungsi baru. Sini function dengan nama get booking by user. Sini C gin titik konteks. Nah, kemudian di sini var kita ambil dulu data bookingnya yang nanti itu berupa array dari model booking kita. Sini model booking. Kemudian di sini untuk kolom yang kita gunakan login user ID, kita ambil dari tokennya yaitu ID user kita yang kita gunakan login. Di sini get berdasarkan user ID. Nah, kemudian di bagian bawah kita buat untuk errornya. Di sini error booking data titik 2 sama dengan config titik db titik preload. Nah, di sini untuk tampilan semua eventnya kita tampilkan berdasarkan relasinya juga. Nah, relasi dari event kita tampilkan data eventnya, kemudian preload. Nah, kemudian kayaknya kita tampilkan juga data user yang membuat eventnya berdasarkan relasinya. Sini event titik user, kemudian buat function. Nah, untuk data user yang membuat event, kita cukup tampilkan name, email, sama ID-nya saja. Sini db db, di sini gorm.db. Nah, kemudian untuk outputnya dia juga berupa gorm.db. Kemudian di sini kita coba select yang kita butuhkan. Sini return db titik select. Nah, kita select ID, name, sama email. Kemudian di sini kondisi where, di mana user ID itu nilainya ambil dari user ID yang kita gunakan login. Nah, kemudian titik find kita tampilkan lebih dari 1 dari model bookingnya. Nah, kemudian kita cek kalau terjadi error. Di sini titik error. Nah, kemudian di bawah kita tinggal buat kondisinya jika terjadi error. Di sini error booking data not nil, maka JSON http titik
Kita tampilkan saja di sini status not found, in X. Kita tampilkan errornya. Sini event tidak ditemukan. Event tidak ditemukan. Oke, kemudian di bawah kita buat respon kalau dia berhasil. Dan jangan lupa di sini kita return. Ini di bawah kita buat responnya dengan status oke. Status oke. Nah, kemudian kita tampilkan bookingnya berdasarkan model booking kita. Di sini booking. Nah, jadi seperti ini kalau responnya berhasil. Nah, di sini kita coba testing lagi ya. Atau sebelum kita testing, kita buat juga satu fungsi lagi, yaitu untuk delete bookingannya. Di sini function delete booking dalam kurung in context. Sini kita masukkan dulu data user yang kita gunakan login. Kemudian kita ambil juga untuk variabel modelnya yang tidak berupa array. Nah, kemudian ambil juga params ID kita dari c.params. Ambil parameter ID dan kita coba hapus berdasarkan parameter ID-nya. Nah, di sini berarti kita buat booking data config db titik first berdasarkan kondisi. Sini add booking params ID. Kita tampilkan untuk errornya, kalau terjadi error if error di booking data. Sini booking data. Ini kayaknya ada yang salah. Ini harusnya sama dengan booking data not nil. Maka kita coba tampilkan respon. Di sini kita copy lagi respon dengan status not found. Nah, di sini kita tampilkan errornya dengan error yaitu event tidak ditemukan berupa string. Oke, kemudian bagian bawah kita cek apakah user yang kita gunakan login ini benar user yang membuat bookingan. Nah, di sini params salah, harusnya param satu aja. Nah, di sini kita tinggal buat kondisinya if jika booking titik user ID itu tidak sama dengan user ID yang kita gunakan login yang berupa integer, maka kita tampilkan respon dengan status forbidden. Sini status forbidden dengan error. Sini errornya kamu tidak bisa menghapus booking user lain. Nah, kemudian kita return. Dan kayaknya di atas juga harusnya kita return. Dan di bawah kita tinggal coba tampilkan nilainya. Sini config titik db. Kita coba melakukan penghapusan. Unscope titik delete add booking. Nah, di sini kita hapus data bookingnya, kemudian tampilkan respon dengan status oke. Di sini kasih pesan booking event berhasil dihapus.
Oke, ini sudah terbuat dua endpoint kita, kemudian kita coba daftarkan di main Go-nya. Nah, pertama yaitu untuk fitur delete. Sini booking, kemudian masukkan parameter ID-nya. Nah, di sini dia jalankan fitur delete booking dan satu lagi dengan method get booking berdasarkan user yang kita gunakan login. Nah, di sini untuk endpoint-nya get booking by user. Nah, jadi ketika kedua endpoint-nya kita akan coba testing. Kita atur via terminal. Kita jalankan dulu. Oke, sudah jalan. Kita coba testing via Postman. Nah, pertama kita buat dulu untuk pertama mungkin kita save dulu yang ini, create booking. Save. Alright. Nah, kemudian kita buat request baru. Dengan endpoint. Ini kita tampilkan semua data user yang melakukan user tersebut yang ngebooking apa saja. Authorization, barrier, token, kita send. Nah, di sini tampil data yang dia booking nih. Nah, ini juga eventnya tampil data event yang dia booking sama pembuat dari eventnya. Datanya berdasarkan relasi dari event. Dan di dalam eventnya ada relasi lagi yaitu untuk relasi ke usernya yaitu pembuat dari eventnya. Nah, ini ada dua data. Satu, ini data yang kedua. Nah, kemudian kita coba hapus. Nah, kita coba hapus yang ID-nya satu ini. Ini kita bisa save terlebih dahulu dengan nama get booking by user booking. Nah, kemudian kita buat untuk delete-nya. Coba kita delete yang ID-nya satu tadi ini. Kita buat request baru dengan method delete. Kita delete dengan ID-nya satu. Nah, kemudian kita masukkan juga tokennya. Value token, send. Nah, ini event booking berhasil dihapus. Kita cek di get booking, send. Nah, ini ID satu itu bakal terhapus. Cuman satu booking saja di sini, yaitu booking dengan ID 2. Nah, data bookingnya berhasil kita hapus. Kita ganti isi namanya delete booking event. Nah, terakhir kita coba refactory juga untuk bagian detail dari eventnya. Jadi nanti untuk di detail eventnya, user yang membuat event bisa melihat siapa saja yang melakukan booking di dalam event yang dia buat. Nah, kita coba buat di dalam detail dari eventnya. Nah, sini pertama kita matikan dulu untuk servernya, kita Ctrl C. Kemudian kita coba masuk ke bagian event.go. Nah, di sini kita buat relasi dari bookingnya, yaitu relasi as many, mempunyai banyak. Nah, jadi event mempunyai banyak bookingan. Ini booking dari array model booking. Nah, ini kita buat array karena bisa lebih dari satu. Kemudian di sini com tik 2 foreign key nya bernama event ID yang ada di table booking kita. Nah, kemudian di sini JSON untuk nama kolomnya yang ada di responnya nanti kita buat namanya list booking seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk pembuatan refactory dari detail eventnya. Kita masuk ke event controller. Kita masuk ke detailnya di bagian bawah. Nah, yang ini detail dari event yang akan kita coba refactory.
Nah, yang kita refactor di sini, pertama di sini kita tampilkan dulu nama user yang membuat event. Nah, ini sudah ada nama user yang membuat event. Kemudian di sini kita coba preload lagi. Preload data bookingnya, siapa saja yang melakukan booking. Kemudian titik preload. Kita tampilkan juga nama user yang melakukan booking, siapa saja. Nah, sini preload, kemudian booking titik user, kemudian koma, sini function db form db. Kemudian untuk outputnya juga sama, com titik db. Kemudian di sini untuk data user yang melakukan login, kita cuma butuh ID, name, sama emailnya saja yang perlu kita select. Selebihnya kayaknya tidak perlu. Nah, di sini ada error. Dalam code kita harusnya di sini kita kasih bintang untuk pointernya. Nah, mungkin seperti ini aja yang kita refactory untuk detail dari event. Nah, ini kita coba testing sekarang. Kita masuk ke Postman, atau sebelum itu kayaknya kita perlu jalankan dulu via terminal. Go run titik. Oke, berhasil. Kita sekarang masuk ke Postman, lakukan testing. Nah, di sini kita coba cek detail dari event. Nah, event yang dia booking di sini yang tadi Budi ya, kita cek ID dari eventnya apa. Nah, ID dari eventnya itu 3. Nah, kita cek detail event dengan ID 3. Sini event dengan ID 3. Send. Ini event tidak ditemukan. Kayaknya ada yang salah di dalam code kita. Kita cek dulu terminal. Di sini kita coba cek dulu ya, kita matikan dulu terminalnya. Kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini kesannya ternyata di bagian sininya usernya harusnya pakai huruf capital, yaitu user kayak gini. Ini kita coba testing lagi via terminal. Jalankan ulang. Kita coba testing via Postman. Kita send. Nah, tampil datanya. Nah, ini eventnya, list dari eventnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini kreatornya atau pembuat event. Nah, ini list yang melakukan booking yang berupa array of object kalau di JSON-nya. Jadi bisa lebih dari satu orang yang melakukan booking di dalam event tersebut. Nah, ini yang melakukan booking dengan booking kodenya, phone number-nya. Nah, ini user yang melakukan booking, yaitu Budi. Nah, kita dapat ya data dari bookingnya, meskipun di sini banyak data yang kosong juga ya, kayak event, yang kayaknya kita tidak perlu tampilkan sama user yang ini, karena sudah tampil di bagian atas yang ini untuk datanya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan kita untuk pembuatan fitur eventnya. Jadi di sini kita buat ada 3 fungsi, yaitu pembuatan booking, kemudian get booking user, yaitu user tersebut mau booking event-event apa-apa saja. Kemudian delete booking, yaitu usernya bisa delete booking kalau dia ingin batalkan. Nah, kemudian di sini kita refactor juga untuk detail dari bookingnya, yaitu untuk menampilkan relasi dari list bookingnya seperti ini. Nah, jadi di sini fitur-fitur dari bookingnya sudah berjalan dengan baik. Jadi jika ada yang ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.